Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di tempat kami sekarang sudah masuk 1 bulan lebih ini kemarau, sahabat ya. Tetapi walaupun kemarau, kalau di daerah pegunungan di lokasi tempat kami ini, pastinya dari malam hingga subuh itu tetap ada embun pagi, sahabat tani. Jadi ada embun pagi itu sedikit menolong tanaman kita dari kegersangan atau kekeringan akibat kemarau. Tetapi di sini akan saya bagikan lagi pada sahabat tani cara dan pengalaman saya, sahabat tani. Bila mana di tempat kita sudah masuk musim kemarau, jadi kalau udah namanya sebulan lebih ini sudah termasuk kemarau panjang ya sahabat. Ada beberapa cara, beberapa langkah yang bisa kita lakukan supaya tanaman kita tetap subur dan bertahan di musim kemarau, sahabat. Ya. Kenapa saya bahas terus ini tentang kemarau, sahabat? Karena ini sangat penting dan banyak sekali. Sampai 70% petani kopi kita itu mengalami gagal. Baik itu gagal pertumbuhan kopi yang baru ditanam, baik itu gagal pembungaan akibat kemarau, dan ketiga, kerontokan pembuahan akibat kemarau. Jadi karena itu saya bahas, sahabat. Ini sangat penting sekali, sahabat. Jadi bagaimanakah caranya kita pertahankan semua itu, kita buat tanaman kita tetap subur, kita upayakan jangan sampai terjadi kegagalan yang tidak kita harapkan ya. Oke kalau begitu. Oke baik, kita masuk dulu sahabat tani, kita masuk dulu di tanaman kopi kita ya. Ini tanaman kopi yang masih muda, kopi jenis tim-tim sahabat tani. Nah ini kita berikan bukti pada sahabat tani, kita sudah lakukan pembabatan tapi hasilnya tetap jos, hijau ya, sehat dan subur seperti ini. Nah jadi bila mana saya berikan herbisida, ini sudah pasti nanti gersang tanahnya. Ini semua bersih. Setelah bersih nanti tanah kering, tanaman kopi kita, bibit kopi kita ini sengsara akhirnya. Seperti itu sahabat. Nah ini saya berikan bukti. Nah, ini saya lakukan pembabatan dengan mesin berapa hari lalu lah, seperti itu sahabat. Nah ini untuk kopi tim-tim yang sudah masuk usia sekitar 2 tahunan sahabat. Oke, kita akan masuk ke bibit kopi yang masih sangat-sangat kecil, yang berusia masih 6 bulan dari pindah ya, dari pindah polybag ke lahan dasar. Nah ini tidak ada saya ambilkan rumput, bahkan rumput-rumputnya saya tumpukkan sahabat. Berguna untuk apa? Untuk menjaga kelembapan tanah sehingga bibit kopi kita itu tetap sehat. Nah seperti itu. Nah jadi kalau di musim kemarau itu seperti ini keadaannya. Dan kalau udah seperti ini bukan nggak bagus, ini bagus. Ini hal biasa sahabat. Tanaman kopi ketika musim kemarau, dia itu akan beradaptasi dan berubah-ubah seperti itu. Karena di musim kemarau bentuknya akan seperti ini. Tapi nanti kalau sudah masuk musim hujan dan di bawahnya kita buat piringan, lalu kita berikan pupuk sedikit saja, ini akan mengeluarkan cabang-cabang baru yang sangat banyak ya. Jadi kalau sahabat tani ada bibitnya seperti ini, jangan takut, itu hal biasa. Oke, ini bibit Ateng Super ya. Oke baik sahabat tani, di hadapan kita ini kopi kelas Ateng Super ya sahabat tani. Ateng Super ini sudah jalan sekitar 8 bulan sahabat dari pindah tanam ya. Ini bibit cabutan sahabat, bukan polybag ya. Nah jadi seperti ini nih sahabat tani. Berapa langkah kalau di tempat sahabat tani itu telah mengalami kemarau panjang dan kebetulan dekat dengan air atau sungai, wah itu sangat cocok, lakukanlah penyiraman. Tetapi ada tata cara penyiraman sahabat tani, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Caranya seperti ini, daun ini boleh basah tapi jangan terlalu basah ya, dan di bagian bawah disiram tetapi basahnya itu sekitar 20 cm ke dalam sahabat, jangan berlebihan. Ingat saya pernah bilang pada sahabat tani, tanaman kopi ini khususnya dia sangat menyukai air, tetapi dia sangat membenci air yang berlebihan atau kelembapan tinggi. Kenapa? Itu nanti bisa mengundang namanya berbagai macam penyakit akar yang sering sekali menyerang tanaman kopi ini, yaitu jamur layu fusarium atau jamur upas atau jamur akar. Itu kalau
basahnya berlebihan seperti itu sahabat. Namun ya tergantung dari tanaman itu lagi. Ada juga tanaman yang memang sehat, dia itu akan terbebas dari namanya jamur upas. Ada juga tanaman yang dari dasar induknya sudah terkena jamur upas, layu fusarium, lalu kita benihkan, lalu kita bibitkan dan tumbuh seperti ini, lalu dia itu mengalami kematian. Nah, itu berarti dari biji yang kita ambil dari indukan yang lemah atau sudah terinfeksi layu fusarium, seperti itu aja. Jadi ingat sahabat tani ya, daunnya jangan terlalu basah, cukup sekedar basah, dan bagian tanah ini cukup basahnya itu sekitar 20 cm saja sudah cukup. Berarti sekedar siram aja sahabat tani. Loh, alasannya apa Pak? Bukannya banyak air ya lebih bagus Pak? Masalahnya di situ tadi sahabat tani. Contoh ya, bila mana kita menyiram, ini kan kita menyiram dimulai dari lebih idealnya dari jam 6 sampai jam 10 kan gitu ya. Nah, ketika dari jam 6 jam 10 itu udah kita siram, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 itu kan panas terik. Ya kan, namanya aja kemarau ya udah pasti panasnya panas terik. Nah, di situ nanti apa yang akan terjadi yaitu hangus, kebakaran pada daun sahabat, kebakaran pada daun akibat basahnya berlebih. Jadi cukup sekedar aja, jangan terlalu banyak menyiram ya. Jadi Pak, seandainya nih Pak, bagian daun tidak banyak saya siram ya kan gitu, saya siram bagian bawah lebih banyak seperti itu. Apakah nggak apa-apa Pak bila kita tidak sengaja? Ya tidak ada apa-apa sebenarnya sahabat, tidak ada apa-apa. Tetapi kita di sini ceritanya antisipasi penyakit layu fusarium itu saja sahabat. Penyakit busuk akar ini penyakit yang paling menakutkan dan sering sekali menyerang tanaman, khususnya tanaman kopi, dan tanaman lain ada juga. Tapi karena kita bahas kopi arabica, udah kita khusus cerita tentang kopi. Nah seperti itu. Berarti intinya kita lakukan penyiraman di tanaman kopi kita ini mesti tahu volumenya, jangan berlebih ya. Jadi kalau tempat sahabat tani kebetulan mudah air ya, sangat bersyukur, sangat beruntung cukup lakukan penyiraman ya, karena penyiraman itu langkah efektif untuk mencegah kematian tanaman dan untuk menyuburkan tanaman seperti itu sahabat. Kalau di tempat saya tidak menyiram sahabat. Kenapa? Karena kami kesulitan air. Kami kesulitan air, kami harus turun jauh ke bawah sana. Ke bawah sana itu sahabat, sangat jauh. Ngangkat kemari itu sangat jauh. Lebih-lebih kalau di lahan saya ini ada sekitar 1.200 batang. Jadi bayangkan kalau kita ngerjain sendiri sahabat ya, rumit. Ini udah kita lakukan pembabatan sahabat. Alhamdulillah sudah selesai. Hampir 1 minggu sih baru siap, karena saya lakukan sendiri. Nah dan oke, ini pasti bakal bertanya, Pak saya nggak sempat lakukan di pagi hari, kalau saya lakukan di sore hari bagaimana Pak? Apakah nggak apa-apa? Bisa ya, nggak sempat pagi bisa juga sore. Jadwal tepatnya jamnya ya, jam tepatnya itu dimulai dari jam 4 hingga jam 6. Kalau sanggup tengah malam ya nggak apa-apa juga sih ya, seperti itu. Ingat, tetapi jangan sampai volume air penyiramannya berlebihan. Ingat ya, untuk mencegah namanya jamur upas sahabat. Jadi lalu Pak, kalau begitu Pak penyiramannya itu berapa hari sekali Pak yang bagusnya? Yang bagusnya sahabat tani sebenarnya dilihat dari kelembapan tanah tersebut sahabat tani. Tapi biar lebih gampang, biar sahabat tani mudah mempelajarinya, itu lebih bagus lakukan penyiraman itu cukup sekitar 2 atau 3 hari sekali saja seperti itu. Misalnya dalam dah sahabat tani siram nih ini hari, berarti sahabat tani nanti nunggu aja 2 atau 3 hari lagi. Begitu sudah masuk 2-3 hari lagi, nah, sahabat tani lakukan lagi penyiraman seperti yang saya katakan tadi ya sahabat tani ya. Seperti itu cara-caranya, itu sangat efektif. Jadi kalau tempat sahabat tani ada air ya mantap. Oke, kita masuk ke cara kedua supaya tanaman kita tetap bertahan dan subur. Apa itu Pak? Oke, akan kita jawab irigasi tetes sahabat, atau selang ya. Selang kita buat pori atau kita buat lubang, sistem tetesan seperti sebagaimana yang dilakukan oleh petani Brazil ya, petani kopi arabica Brazil itu sering mereka lakukan. Dan namun ya kalau kita mau melakukan itu sudah tentu kita butuh modal. Jadi kalau di tempat kita sahabat tani ya
Kalau memang mudah kita buatkan cara seperti itu, irigasi tetes air tadi, ya silahkan. Tetapi kalau memang susah, seperti kami di lahan miring ini sangat susah sahabat. Kenapa ya? Membuat tetesan air ini kan sudah pasti air di dalam selang atau pipa tertentu itu mesti kuat dorongannya supaya tetesan airnya berjalan lancar. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya tidak pernah sekalipun buat cara seperti itu. Kenapa sahabat? Karena itu tadi, butuh modal besar, butuh mesin ya seperti itu sahabat tani ya, dan butuh alat-alat lainnya seperti itu. Jadi saya tidak membuat sistem irigasi tetes air. Ya, karena itu tadi sahabat ya, kita kalau memang kita lihat tanaman kita masih bertahan di musim kemarau, tanpa perlu irigasi tetes, ya udah tak perlu kita buat seperti itu sahabat tani ya. Dan yang paling efektif lagi nih sahabat tani ya, yang mendorong supaya tanaman ini semakin hebat ya, semakin banyak bunganya, semakin lebat buahnya, yaitu tadi iringi dengan pemberian pupuk organik atau kompos gitu sahabat, atau POC boleh juga ya, pupuk organik cair boleh juga sahabat. Itu juga sangat efektif ya, itu pupuk kompos atau organik diberikan pada tanaman kopi kita. Cara pemberiannya pun sama seperti biasa kok ya, di lingkaran tanaman kopi kita. Nah, jadi pupuk kandang, pupuk kompos ini ketika kemarau kita berikan, itu mampu mengikat air. Jadi waktu kita menyiramkan tanaman kita saat kemarau, itu kelembapannya terjaga dan lebih lama kering gitu ya, daripada kita yang tidak memberikan pupuk kandang. Dan yang selanjutnya, di dalam pupuk kandang pun kita sudah mengerti banyak sekali unsur organik penting yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Oke, kita masuk langkah yang ketiga sahabat tani. Apa itu Pak yang paling penting kalau di musim kemarau? Ingat sahabat tani, fosfor dan kalium. Ini terkhusus untuk sahabat tani yang kopinya dalam masa produksi atau produktif, atau masa generatif, atau masa pembuahan. Ya, seperti ini. Ini saat kemarau sahabat tani, tanaman kopi kita sangat membutuhkan yang namanya fosfat dan kalium ya, yang saling mengikat. Sebagaimana kita tahu, fosfat berguna untuk akar, perkembangan akar, supaya akar itu semakin giat, semakin rajin mencari air atau mencari makan. Ya, dan kalium tugasnya untuk mengisi bobot buah, mempertahankan buah ya, mematangkan buah dengan sempurna. Nah, jadi kedua ini sangat penting, fosfor dan kalium itu sangat penting di musim kemarau, khususnya bagi kita tanaman kopi kita yang sudah masuk generatif atau pembuahan atau produksi seperti itu sahabat. Nah, saya juga sudah saya berikan fosfor dan kalium itu sewaktu pemupukan berapa bulan lalu gitu sahabat. Saya ada berikan pupuk nitroposka, di situ sudah lengkap semua ya. Sudah lengkap semua. Jadi ketika musim kemarau seperti ini saya tidak perlu lagi beri. Cukup saya antisipasi ya, saya jaga-jaga aja seperti itu sahabat. Nah, ini belum saya lakukan pruning, saya biarkan dulu karena kemarau ini sangat berbahaya sekali sahabat ya. Sudah tanaman kita menderita, kita tambah menderita lagi kan gitu ya. Jadi kita stop aja dulu, kita tunggu masuknya musim hujan, meskipun curah hujannya tidak selalu hujan seperti itu. Oke, baik, demikianlah yang saya sampaikan pada sahabat tani. Ingat ya, saya ulangi sekali lagi sahabat tani, waktu lakukan penyiraman di musim kemarau, ingat batas ya, volumenya jangan berlebih, seperti itu aja. Dan usahakan daunnya jangan terlalu basah, untuk menghindari nanti panas terik matahari, supaya ini tidak gosong sahabat. Nah, kalau di bagian tanah, boleh lakukan penyiraman, volumenya itu ya cukup basah sekitar 20 cm ke dalam, itu sudah cukup, tidak perlu berlebih-lebihan karena tanaman kopi sangat membenci air berlebihan, dan justru nanti datang penyakit jamur upas atau layu fusarium. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi sahabat tadi, sistem irigasi tetes air ya, itu bagi kita yang bisa, yang bermodal banyak silahkan buat. Tapi kalau saya tidak buat sahabat tadi ya, karena sejauh ini bertahun-tahun saya bertani kopi, saya tidak lakukan cara itu. Kenapa? Karena ya modal besar, kita butuh modal besar, apalagi sekarang belanja itu di Indonesia serba mahal, pajak ini pajak itu ya, itu yang bikin naik harga semuanya. Dan yang ketiga sahabat tani, kalau di tempat sahabat tani yang sudah masuk kopinya itu pembungaan atau
pembuahan tiba di musim kemarau panjang seperti yang kita alami saat ini, itu saya tekankan berikan fosfat dan kalium itu. Ya, itu fosfat kalium sangat penting di musim kemarau. Fosfat untuk memperkuat akar, memperpanjang akar supaya akar itu lebih mudah mencari air dan makanan. Dan kalium itu mempertahankan buah, bobotnya, dan panennya pun merahnya sempurna, sahabat tani, seperti itu. Nah, saya rasa lebih kurang ini pasti sudah sahabat tani pahami. Semoga dapat manfaatnya. Dan saya bagikan ilmu ini bukan sekedar asal, tetapi melalui eksperimen saya sendiri. Bahkan eksperimen ini bukan dilakukan dalam sekejap, tetapi bertahun-tahun lamanya. Sampai sudah 13 tahun saya bertani kopi Arabica ya sahabat tani ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, ya semangat terus. Antisipasi, waspada kemarau panjang. Jaga tanaman Anda, jangan sampai mati ya, seperti itu. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.